Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Marani sebagai panitera untuk mempermudah pengunjung sidang dalam memahami sidang perkara yang akan kami tampilkan. Baik, izinkan saya jelaskan perkara singkat pidana nomor 119/B/2025/PN-DPR atas nama terdakwa Ihsan Cahyouttomo, bahwa perkara ini bermula pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 ketika terdakwa mendatangi rumah korban Kristina yang beralamat di Dusun Gondanglegi, Kabupaten Kediri, yang dimana terdakwa meminta bantuan kepada korban untuk memperoleh pekerjaan dan meminta pertolongan untuk melunasi utangnya senilai 2 juta rupiah pada korban. Namun permintaan tersebut ditolak. Sehingga terdakwa menimbulkan rasa sakit hati dan dendam di hati terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2025, terdakwa mempersiapkan diri pada Selasa tanggal 3 Desember 2024, terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa sebuah palu di dalam tasnya, kemudian menuju rumah korban dengan menumpang ojek. Kemudian sembari menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan niatnya, terdakwa menunggu di musola di sekitar rumah korban hingga larut malam. Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, terdakwa tiba di rumah korban. Lalu terdakwa menemui korban, lalu langsung memukulnya di bagian kepala dan leher hingga korban terjatuh. Mendengar suara gaduh, Agus Komarudin selaku suami korban lalu keluar dari kamar. Tak lama kemudian, terdakwa juga berkali-kali di bagian kepala hingga korban meninggal dunia. Tak lama kemudian dua anak korban juga mendengar keributan, lalu langsung keluar dari kamar. Terdakwa juga langsung memukulnya sehingga satu dari keduanya meninggal dunia dan satunya lagi mengalami luka berat. Setelah memastikan semua korban tidak berdaya, terdakwa juga mengambil barang-barang berharga milik korban seperti kunci mobil, telepon genggam, tas, dan sejumlah dokumen penting. Dengan niat menghilangkan jejak kejahatannya, terdakwa juga membuang palu, masker, serta alat CCTV ke aliran sungai kecil di wilayah Desa Kodulon, Kabupaten Kediri. Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 6 Desember 2024 dan ditahan di rumah tahanan negara.
KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan. Sekian pembacaan kasus yang telah saya jelaskan, dan sebelum memasuki persidangan, saya selaku panitera akan menayangkan cuplikan reka adegan yang telah kami siapkan. Selamat menyaksikan. Tata tertib yang harus dipatuhi para hadirin akan dibacakan oleh petugas pengadilan. Ada petugas pengadilan, silakan. Hadirin yang terhormat, sebelum persidangan dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan pengadilan negeri untuk ditaati bersama demi ketertiban jalannya sidang. 1. Semua peserta sidang wajib mengenakan pakaian yang sopan dan duduk rapi di tempat yang telah ditentukan. 2. Dilarang membuat kegaduhan, berbicara, atau memberikan komentar tanpa izin ketua majelis hakim, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 3. Seluruh alat komunikasi dinonaktifkan selama persidangan berlangsung. 4. Dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat nasihat hukum memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. 10 KUHP, ruangan ini telah siap untuk jalani persidangan, dan berdasarkan pasal 153 ayat 5 KUHP, anak di bawah umur dilarang untuk mengikuti jalani persidangan kecuali hakim ketua mengizinkan anak tersebut untuk hadir di persidangan. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, setiap orang yang disangka, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, majelis hakim menghimbau kepada rekan pers dan pengunjung yang mengambil dokumentasi agar nama terdakwa disebutkan hanya nama inisialnya saja. Dan juga majelis hakim menghimbau kepada para pengunjung yang mengambil dokumentasi nantinya agar flash kameranya tidak digunakan. Apakah pengunjung bisa mengerti? Baik, Panitera Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 119/PIB/2025/PNGPR atas nama terdakwa Yusa Cahyo Utomo bin Almarhum Santono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk penuntut umum, silakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Dipersilakan kepada petugas pengadilan untuk menghadirkan terdakwa pada ruang persidangan. Terdakwa siap? Sudah makan? Sudah siap untuk mengikuti persidangan? Betul, terdakwa atas nama Yusa Cahyo Utomo bin Almarhum Santono, tempat lahir Kediri, umur saat ini 36 tahun, 21 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Dusun Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, betul? Agamanya Islam, pekerjaan karyawan swasta terakhir, warga Indonesia negara. Baik, di sini terdakwa telah didakwa dengan pasal 340 KUHP. Pada saat ini apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Apakah benar ini penasihat hukumnya?
Baik, untuk penasihat hukum silakan maju ke depan untuk memberikan surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu advokat. Silakan. Izin yang mulia. Silakan. Untuk saudara terdakwa dan penuntut umum silakan maju juga untuk memeriksa berkas. Yaitu pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Apakah penuntut umum sudah menyiapkan surat dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, sebelum izin yang mulia. Silakan. Nama lengkap Nusa Cahyo Utomo bin Almarhum Suartono. Tempat tanggal lahir Kediri. Umur 35 tahun, tanggal lahir 21 Oktober 1989. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Desa Bangasongan RT 2 RW 1 Desa Bangasongan Kecamatan Kain Kidul Kabupaten Kediri. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Bahwa terdakwa atas nama Yusa Cahyo Utomo bin Almarhum Suartono pada Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 3.15 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2024, setidak-tidaknya tahun 2024 bertempat di Dusun Gondang Legi Desa Pandotoyoyo, Kecamatan Ngancar 8 Zametik, nomor polisi AG1203 AA milik saudara Kristina, namun belum laku. Perbuatan terdakwa Yusa Cahyo Utomo bin Almarhum Suartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-4 serta ayat ketiga KUHP. Baiklah, mungkin cukup untuk pembacaan surat dakwaan yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk saat ini berkas dakwaan bisa diberikan kepada penasihat hukum dan diberikan juga kepada majelis hakim untuk diperiksa oleh hakim majelis. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Dan terima kasih penuntut umum. Untuk apa isi dakwaan dari baca penuntut umum ini? Baik, akan majelis sampaikan dan sangat majelis jelaskan kembali bahwa pada posisi ini terdakwa dikenakan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Apakah terdakwa ingin mengajukan eksepsi atau tidak? Itu sebelumnya saya menyerahkan kepada Baik, untuk penasihat hukum, apakah ingin mengajukan eksepsi atau tidak? kami ingin penasihat hukum dari terdakwa dan eksepsi yang mulia. Izin yang mulia. Saudara penuntut umum serta hadirin yang saya hormati, kami selaku tim penasihat hukum dari terdakwa ingin membacakan eksepsi yang dimana melihat dari dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum, kami menilai bahwa penuntut umum dalam penyusunan dakwaannya tidak mempertimbangkan beberapa hal yang sangat penting, baik dari sisi kondisi kejiwaan maupun faktor eksternal lain yang secara signifikan mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam uraian dakwaan, penuntut umum hanya menekankan Untuk penasihat hukum dan juga terdakwa silakan maju ke depan untuk memeriksa barang buktinya. Izin yang mulia. Silakan. Penuntut umum dan juga pihak kepolisian. Sudah selesai semua? Iya. Izin yang mulia. Pada tugas pengadilan, mohon untuk hadir. Saudara saksi telah disumpah dan telah tanggung jawab seperti saudara saksi sebelumnya. Saudara harus memberikan dan wajib memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. Dan bisa saudara saksi jelaskan terlebih dahulu apa yang saudara saksi tahu
bisa saudara saksi jelaskan dulu agar identifikasi pribadi saksi baik itu tinggal dan hal-hal yang terkait dengan saudara. Mohon dijelaskan dulu. Saya ada di rumah, kemudian Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan nantinya, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Dan proses sumpah itu akan diusul oleh hakim anggota 2 kami. Pada hakim anggota 2 mohon dilakukan sumpah terhadap saksi Zepa Fatur Alam. Silakan. Izin majelis. Saudara ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini saya bersaksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang benar. Silakan. Saudara saksi telah disumpah dan saudara saksi akan memberikan keterangan sebenarnya, lain dan sebenarnya. Dan mungkin terlebih dahulu bisa saudara saksi jelaskan bagaimana saudara saksi tahu dan alasan kenapa saudara saksi dipanggil pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan yang sebenarnya guna keterangan tersebut memberikan pertimbangan bagi majelis hakim nanti. Silakan untuk dijelaskan terlebih dahulu. Baik, kemudian di sini saya mengetahui kejadian setelah viral ini. Nah, sebelumnya 2 hari sebelumnya atau lebih tepatnya tanggal 1 Desember 2024 saya itu dimintai tolong oleh terdakwa dan akan ke Agus Komarudin. Nah, di situ saya melihat ada saudara Kristina, suaminya dan anaknya, salah satu anaknya. Nah, di situ saya juga mendengar terdakwa ini meminta maaf. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari saksi akan memberikan keterangan yang seharusnya dan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. Perlu majelis ini tahu sebelumnya, ketika saudari memberikan keterangan yang nantinya terbukti palsu, saudari bisa dipidana penjara selama 5 tahun. Lalu saudari ketika saudari memberatkan dengan keterangan tersebut kepada terdakwa, saudari bisa dijatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Bisa dimengerti? Saya bisa saudari jelaskan bagaimana saudari mengetahui tuntutan kronologi ataupun bagaimana saudari mengetahui akhirnya si Yusa Syahriutom ini menjadi pelaku pembunuhan berencana terhadap saudara Agus Komarudin dan saudari Kristina. Baik, saksi kami bisa memberikan surat keterangan yang terkait dengan keahlian saudara ke majelis. Baik, saudara ahli atas nama Naga Mario Arasa, bisa jelaskan sedikit terkait identitas pribadi, riwayat pendidikan saudara ahli, lalu mengapa saudara ahli hadir di sini dan berapa kali saudara bertemu ahli? Baik, terima kasih. Untuk saksi silakan duduk ke kita mulai dari penasihat hukum, tidak apa-apa ya Pak? Baik, silakan penasihat hukum untuk mempertanyakan segala pertanyaan yang dibutuhkan pada saksi kami. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, dari sudut pandang psikologi forensik, sejauh mana kondisi kejiwaan terdakwa dapat mempengaruhi sifat dan tindakan? Menurut saya, terdakwa setelah periksa pada pemeriksaan kejiwaannya, dia mengalami kegangguan pendengaran di saat kejadian tersebut, sehingga ia mendengar suara pemerintah untuk membunuh korban tersebut dan terkena skizofrenoid itu untuk membuat terdakwa tidak bisa mengontrolkan diri dia pada kejadian tersebut. Tidak disebutkan dari keterangan saudara saksi ahli. Dapatkah disebutkan tindakan terdakwa disebabkan oleh faktor psikologis tertentu atau ada niat yang terencana? Menurut saya, dari yang saya telah pelajari, terdakwa
terdakwa menurut saya belajar terdakwa dari yang saya sudah jelaskan tadi terkait pertanyaan pertama bisa mengurangi dampak niatnya dan terkait pembunuhannya, jadi bisa mengurangi hukuman dia. Jadi tapi berdasarkan barang bukti yang telah disediakan para majelis hakim, putusan terakhir tetap berada di majelis hakim. Cukup untuk penasihat hukum. Baik, untuk pertanyaan dari penuntut umum, silakan Bapak bertanya kepada saksi ini segala pertanyaan yang membutuhkan atas panggilan. Izin majelis. Saudara ahli harta ya. Saudara, di sini kami tidak banyak menanyakan soal. Yang satu, saudara jawab benar-benar tidak. Dan dengarkan baik-baik. Berarti, saudara ahli, benarkah dalam bidang keilmuan saudara ahli? Apakah tolak ukur goncangan kejiwaan itu hanya dinilai dari penolakan yang dilakukan oleh korban? Menurut kami, selaku penuntut umum, penolakan tersebut bukan menjadi tolak ukur faktor-faktor goncangan kejiwaan. Apakah saudara ahli sepakat dengan kami atau seperti apa? Izin yang mulia, kami menilai sebagai tim penasihat hukum hanya disampaikan oleh penuntut umum itu bukanlah suatu pertanyaan, jadi karena intimidasi kepada saksi ahli kami. Izin yang mulia. Intimidasi seperti apa yang saudara lakukan? Izin yang mulia, lagi-lagi kami saudara, Tolong perkenal untuk penuntut umum dan penasihat hukum. Di sini kita sudah memberikan waktu. Tadi kan penasihat hukum sudah bertanya kepada saksi ahli, maka saat ini majelis kita memberikan waktu dulu untuk penuntut umum memberikan pertanyaan dan biarkanlah saksi menjawab penuntut jawaban dari penuntut umum. Selebihnya keputusan akan tetap ada di majelis hakim. Bisa dimengerti untuk penasihat hukum dan penuntut umum. Baik, silakan memberikan pertanyaan dan saksi silakan menjawab pertanyaan berikutnya. Saudara ahli mengatakan baik-baik. Kita jawab singkat-singkat. Saudara ahli, benarkah dalam bidang keilmuan saudara ahli, apakah tolak ukur goncangan kejiwaan itu hanya dinilai dari penolakan yang dilakukan oleh korban? Menurut kami, selaku penuntut umum, penolakan tersebut bukan menjadi tolak ukur faktor goncangan kejiwaan. Apakah saudara ahli sependapat dengan kami atau seperti apa? Tidak Siapkan alat dan waktu. Kedua, terdakwa menunggu situasi yang paling menguntungkan. Ketiga, terdakwa bahkan menutupi korban dengan pakaian untuk menyamakan jejak. Alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta fakta di persidangan berjalan secara konsisten membuktikan terpenuhinya pada Keputusan oleh majelis hakim nomor register perkara 119/B/2025/PMGPR atas nama terdakwa Isa Cahyo Utomo bin Almarhum Sartono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa, apakah sudah siap untuk mendengar putusan? Untuk penuntut umum siap untuk mendengar putusan? Siap. Penasihat hukum? Dengan memperhatikan pasal 340 KUHP dan pasal 340 KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili Kesatu, menyatakan terdakwa Isa Cahyo Utomo bin Almarhum Sartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi pertama primer ke-1 dan primer ke-2 penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Isa Cahyo Utomo bin Almarhum Sartono oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 48 barang bukti yang tertera di dalam BAP. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2025 oleh kami, Devan Noviandra SAMH, selaku Hakim Ketua Majelis, Renaldi SAMH selaku dan juga Kelvin SAMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Salsabila Maharani SAMH selaku panitera pengganti pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh penuntut umum
dari diri serta terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Terdakwa diberitahu untuk dapat melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding setelah 14 hari perkara ini diputus. Kepada penasihat hukum, apabila terdakwa dan penasihat hukum ingin mengajukan banding, mau didampingi hingga selesai. Baik, maka sidang perkara pidana biasa dengan nomor register perkara 119/PT/2025/PMGPR atas nama terdakwa Yusa Cahyo Utomo bin Almarhum Suhartono dinyatakan ditutup.